Tes. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasang, konbanwa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Konbanwa. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 7 dengan judul materi yaitu Psikologi Sastra. Dengan saya Halda Nabila Rauf, ada teman saya Iis Setiawati, Bese Mutmainnah Deru, dan Nurjannah. Baik, langsung saja kita masuk di materi Psikologi Sastra. Kita mulai terlebih dahulu dari sejarah Psikologi Sastra. Psikologi sastra adalah analisis teks dengan mempertimbangkan relevansi dan peranan studi psikologis. Dengan kata lain, psikologi turut berperan dalam penganalisaan sebuah karya sastra, yaitu kejiwaan dari unsur pengarang, tokoh maupun pembaca karya sastra tersebut. Psikologi sastra lahir sebagai salah satu jenis kajian sastra yang digunakan untuk membaca dan menginterpretasikan karya sastra. Pengarang karya sastra dan pembacanya dengan menggunakan berbagai konsep dan kerangka teori yang ada dalam psikologi. Analisis teori psikologi sastra dilanjutkan dengan teori psikoanalisis yang dipelopori oleh ahli psikologi terkenal yang bernama Sigmund Freud. Suatu karya sastra tidak lagi dipandang sebagai suatu produk pelipur lara atau pengisi ruang waktu yang hampa. Sastra telah berkembang menjadi media analisis bukan saja untuk mengisi kekosongan batin, tetapi lebih dari itu dipandang juga sebagai media dalam menjembatani pemahaman kehidupan dengan segala gejolak dinamikanya. Teori-teori yang berkaitan dengan analisis psikologi berkembang di abad 20 ini, seiring dengan pendekatan-pendekatan yang lain seperti sosiologi sastra, antropologi sastra, dan lainnya. Menurut Ratna tahun 2009 halaman 340 bahwa pada dasarnya baik psikologi sastra, sosiologi sastra, dan antropologi sastra dibangun atas dasar asumsi-asumsi genesis dalam kaitannya dengan asal-usul karya. Apabila sosiologi sastra dianalisis dalam kaitannya dengan masyarakat yang menghasilkannya sebagai latar belakang sosialnya, maka psikologi sastra dianalisis dalam kaitannya dengan fiksi, dengan aspek-aspek kejiwaan pengarang, tokoh, dan pembaca. Latar belakang munculnya pendekatan psikologi sastra disebabkan oleh meluasnya perkenalan sarjana-sarjana sastra dengan ajaran-ajaran Freud yang mulai diterbitkan dalam bahasa Inggris, terutama The Interpretation of Dream atau penafsiran mimpi, dan Three Contributions of a Theory of Sex atau 3 karangan teori tentang seksualitas dalam dekade menjelang Perang Dunia, menurut Harjana. Pendekatan psikologi sastra antara lain dirintis oleh E.A. Richards melalui bukunya yang berjudul Principles of Literary Criticism tahun 1924. Dalam buku tersebut, Richards mencoba menghubungkan kritik sastra dengan uraian psikologi sistematik. Dijelaskan oleh pengertian hakikat pengalaman sastra yang terpadu sebagaimana diajarkan oleh psikologi Gestalt dan pembaharuan bahasa kritik sastra. Kritikus lain yang mengikuti pendekatan psikologi sastra adalah Wordsworth, yang juga seorang penyair romantik. Wordsworth menggunakan psikologi untuk menguraikan asal-usul genetik puisi. Bahkan dia berkeyakinan bahwa seni sastra hanya dapat didefinisikan lewat pembeberan latar belakang psikologi, menurut Harjana. Freud, sebagai seorang psikoanalisis yang memiliki perhatian yang cukup besar terhadap karya sastra, juga menjelaskan hubungan antara karya sastra dengan diri penyairnya, menurut Harjana. Menurut Freud, kreativitas seorang pengarang tidak lain adalah sebuah pelarian. Pendapat tersebut tampak pada kutipan berikut. Walek dan Weren tahun 1990 mengemukakan bahwa psikologi sastra mempunyai 4 kemungkinan pengertian. Yang pertama,
adalah studi psikologi pengarang sebagai tipe atau sebagai pribadi. Yang kedua, studi proses kreatif. Yang ketiga, studi tipe dan hukum-hukum psikologi yang diterapkan pada karya sastra. Dan yang keempat, mempelajari dampak sastra pada pembaca. Ini adalah wilayah psikologi sastra, yang menurut Welek dan Weren, pengertian pertama dan kedua merupakan bagian dari psikologi seni dengan fokus pada pengarang dan proses kreatifnya. Pengertian ketiga terfokus pada karya sastra yang dikaji dengan hukum-hukum psikologi. Pengertian keempat terfokus pada pembaca yang ketika membaca dan menginterpretasikan karya sastra mengalami berbagai situasi kejiwaan. Berikutnya akan dibawakan oleh teman saya Besya Mutmainah Deru. Dipersilakan. Oke, materi selanjutnya akan saya baca, yaitu macam-macam teori psikologi sastra. Psikologi sastra pengarang merupakan salah satu wilayah psikologi kesenian yang membahas aspek kejiwaan pengarang sebagai suatu tipe maupun sebagai seorang pribadi, menurut Welek dan Warren. Dalam kajian ini, yang menjadi fokus adalah aspek kejiwaan pengarang yang memiliki hubungan dengan proses lahirnya karya sastra. Adapun macam yang kedua yaitu psikologi karya sastra. Dengan memfokuskan pada karya sastra, terutama fakta cerita dalam sebuah fiksi atau drama, psikologi karya sastra mengkaji tipe dan hukum-hukum psikologis. Psikologi sastra yang mengkaji tipe dan hukum-hukum psikologi yang diterapkan pada karya sastra. Untuk melakukan kajian ini, ada dua cara yang dapat dilakukan. Yang pertama, melalui pemahaman teori-teori psikologi, kemudian diadakan analisis terhadap karya sastra. Kedua, dengan terlebih dahulu menentukan sebuah karya sastra sebagai objek penelitian, kemudian ditentukan teori-teori psikologi yang dianggap relevan untuk melakukan analisis karya sastra, menurut Ratma. Next. Jenis yang ketiga itu kritik sastra feminis psikoanalisis. Jika dilihat dari wilayah kritik sastra feminis psikoanalisis merupakan salah satu tipe kritik sastra yang mengkaji aspek gender dalam karya sastra dengan menggunakan kerangka teori psikoanalisis. Namun bisa dilihat dari wilayah kritik sastra feminis psikoanalisis merupakan salah satu jenis kritik sastra feminis yang menggunakan kerangka teori psikoanalisis. Kritik sastra feminis psikoanalisis sebenarnya merupakan gabungan antara kajian psikoanalisis dengan kajian feminisme terhadap karya sastra. Selanjutnya, psikologi membaca. Merupakan salah satu jenis kajian psikologi sastra yang memfokuskan pada pembaca yang ketika membaca dan menginterpretasikan karya sastra mengalami berbagai situasi kejiwaan. Yang menjadi objek kajian dalam psikologi pembaca adalah pembaca yang secara nyata membaca, menghayati, dan menginterpretasikan karya sastra. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Iis. Saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya saya akan membaca teori psikoanalisis Sigmund Freud. Menurut Eccleston dalam Mendelbrot, Freud menyatakan bahwa pikiran manusia dipengaruhi oleh alam bawah sadar unconscious mind ketimbang dalam sadar conscious mind. Kehidupan seseorang dipenuhi oleh berbagai tekanan dan konflik. Selanjutnya, teori kepribadian menurut Sigmund Freud dibagi menjadi 3 struktur kepribadian, yaitu 1. Id. Id adalah lapisan psikis yang paling dasaria, disebut dasaria. Di situ terdapat naluri-naluri bawaan seksual dan agresif, dan keinginan-keinginan yang diresepsi. Menurut Freud, id adalah sumber segala energi psikis.
didorong oleh suatu prinsip kesenangan yang berusaha untuk memenuhi keinginan seketika. 2. Ego. Menurut Sigmund Freud, ego terbentuk pada struktur kepribadian individu sebagai hasil kontak dengan dunia luar. Aktivitasnya bersifat sadar, prasadar maupun tak sadar. Aktivitas prasadar adalah berupa ingatan. Aktivitas-aktivitas sadar ego disebut resepsi lahiria, resepsi batinia, dan proses intelektual, sedangkan aktivitas-aktivitas tak sadar ego dijalankan dengan mekanisme-mekanisme pertahanan. 3. Menurut Sigmund Freud, superego berbentuk melalui internalisasi nilai-nilai atau aturan-aturan oleh individu dari sejumlah figur yang berpengaruh atau berarti bagi individu tersebut seperti orang tua dan guru. Selanjutnya saya silakan Saudari Nurjana untuk melanjutkannya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya adalah metode. Wellek dan Warren A. pada tahun 1960 bahwa ada mungkinan dalam telah. Sebelumnya tadi sudah sempat dibahas oleh saudari Pengarang sebagai tipe pribadi. Kedua adalah studi proses kreatif. Ketiga adalah studi hukum-hukum psikologi yang diterapkan pada karya sastra. Keempat adalah mempelajari dampak sastra pada pembaca. Unsur keempat tidak dibahas karena proses analisisnya lebih mendekat pada telaah sosiologi sastra. Menurut Mauran dalam Joko Sujatno A, pada tahun 2003 halaman 43, seni atau karya sastra merupakan produk dari 3 komponen, yaitu lingkungan sosiokultural, kepribadian pengarang, dan materi kebahasaan yang digunakan oleh si pengarang. Ada keterpisahan antara ego sosial dan ego pencipta sebagai akibat dari proses penciptaan. Ego sosial seorang seniman mencakup semua fungsi berupa hubungan dan tugas kehidupan pribadi atau kehidupan sosial. Sang seniman menghubungkan kepribadiannya dengan benda-benda seni, karya orang lain, lalu dengan egonya yang pada gilirannya akan menjadi sebuah hal yang kreatif. Karena ego sosial dan ego kreatif memiliki ketidaksadaran yang sama, maka fantasi yang muncul dari tak sadar itu mencari jalan keluar dalam kedua ego yang berkomunikasi melalui fantasi. Hal senada juga dikemukakan Wellek dan Warren A. pada tahun 1993 halaman 97 dari yang melahirkan terakhir kreatif. Nah, yang pertama, analisis pada aspek penokohan. Selain memperhatikan aspek penciptanya, sebagaimana yang diuraikan tadi, analisis dalam pendekatan psikologi dapat mengacu pada tokoh cerita. Menurut rapat tahun 2008, halaman 100, ada memperhatikan yang pertama, sastra menekankan kajian penokohan dan perotakannya. Yang kedua, di samping tokoh dan watak, perlu dikaji pula masalah tema karya. Analisis tokoh seharusnya ditekankan pada nalar perilaku tokoh. Nah, tokoh yang disorot tak hanya terfokus pada tokoh utama. Nah, yang disorot itu baik protagonis maupun antagonis. Tokoh-tokoh bawaan yang dianggap tidak penting harus pula diungkap. Hal yang penting adalah peneliti harus memiliki alasan yang masuk akal tentang watak tokoh, mengapa oleh pengarang diberi perwatakan demikian. Yang ketiga, konflik perwatakan tokoh perlu dikaitkan dengan alur cerita. Misalkan ada tokoh yang fobia atau neurosis atau halusinasi dan sebagainya. Semuanya itu harus dihubungkan dengan jalan ceritanya. Nah, yang kedua, analisis pada aspek kreativitas. Ada beberapa langkah yang perlu
aktivitas yang menjadi objek ekstrinsik perlu dibahas yang meliputi cita-cita, aspirasi, dan falsafah hidup tuntutan personal. Dalam kaitan ini, peneliti perlu mencari riwayat hidup pengarang sejak kecil hingga dewasa. Dengan cara ini, kita dapat mengetahui pengalaman pribadi yang diekspresikan dalam sebuah karya. Nah, mungkin cukup sekian dari kelompok 7. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kami dari kelompok 7 telah memaparkan materi psikologi sastra. Bila ada salah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. bila ada salah dan kurangnya, kami memohon maaf. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.